Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun sampai bersih dengan air mengalir. Jaga jarak ketika kita berbicara kepada orang lain. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi dan juga olahraga teratur. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar dari tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, menjelaskan gerak dasar jalan dengan tepat. Yang kedua, mempraktikkan gerak dasar jalan melalui permainan talikan pitanya dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. 5. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, pada peta pikiran dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan adalah bergerak dengan standar medium atau lambat yang disertai gerakan tidak melayang. Dengan kata lain, menapakkan kaki sambil berpindah tempat ke depan. Dengan posisi seperti ini ya anak-anak, ada kepala tegak, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu, postur tubuh lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai, dan otot lutut dikencangkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Cara adaptasi tumbuhan dengan melindungi diri. Beberapa jenis tumbuhan melindungi diri diantaranya dengan menghasilkan racun, contoh kecubung dan tanaman jarak. Tanaman yang masam waktu mentah, contohnya belimbing dan mangga. Ada juga tanaman yang melindungi diri dengan memiliki bulu yang halus, contoh bambu, jagung, dan tebu. Selain itu, ada juga tanaman yang melindungi diri dengan menghasilkan getah seperti pepaya, nangka, sawo, karet, dan pisang. Yang memiliki daun tajam dan berduri, contohnya lidah buaya, kaktus, nanas, mawar, bugenvil, rotan, dan durian. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Contohnya teratai, enceng gondok. Nah, yang kedua, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contoh, lidah buaya, kaktus. Ciri dari tanaman hidrofit diantaranya memiliki daun yang lebar dan tipis. Gunanya untuk membantu mempercepat proses penguapan. Selanjutnya memiliki batang berongga atau menggembung. Tujuannya untuk membantu mengapung dan menyimpan oksigen.
Selanjutnya, memiliki akar serabut yang lebar, gunanya untuk menjaga keseimbangan. Contoh dari tanaman hidrofit ini, kangkung, teratai, dan bakau. Selanjutnya, ciri tanaman higrofit, yaitu memiliki struktur lengkap berupa akar, batang, daun. Kemudian ciri yang kedua, memiliki daun muda yang melingkar. Memiliki permukaan dengan stomata untuk penguapan. Permukaan daun dengan stomata untuk penguapan. Contohnya adalah tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Selanjutnya adalah ciri tumbuhan xerophyt. Memiliki daun yang berbentuk duri atau sisik. Batangnya tebal, gunanya untuk menyimpan air. Akar panjang untuk menjangkau daerah resapan air. Contoh, kaktus, lidah buaya, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menemukan informasi penting dari teks. Kita membuat jembatan keledai dengan kata adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut kita gunakan untuk membuat rangkuman dari peta konsep. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pentingnya persatuan dalam perbedaan. Di antaranya melalui berbagai permainan tradisional seperti rampu alu, gasing, gunungan, egrang, dan lain-lain. Juga kebudayaan daerah seperti wayang kulit, reok Ponorogo, ondel-ondel, dan sebagainya. Berikut adalah contoh permainan tradisional. Kebudayaan tradisional. Dalam kegiatan permainan tradisional rampu alu, persatuan dalam perbedaan yang terwujud diantaranya yang pertama, tidak membeda-bedakan. Dalam permainan tradisional tersebut tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Bermain dengan rukun, diantaranya bermain dengan rukun dan menjunjung sportivitas. Komunikasi. Selama bermain, siswa melakukan komunikasi dengan bahasa yang baik dan sopan. Berikutnya, manfaat persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. 2. Terjalin komunikasi yang baik antar sesama. 3. Memperkuat tali persaudaraan dan mencegah perpecahan. 4. Menjaga keutuhan NKRI. Refleksi pada hari ini, kita telah belajar tentang macam-macam cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. 2. Kelompok tumbuhan hidrofit, higrofit, xerophyt. 3. Informasi penting dengan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Manfaat menjaga persatuan dalam perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan gerak dasar jalan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran untuk esok hari. Tetap jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.